Jadi sekarang saya sudah kurang lebih hampir mau 10 tahun menetap di Sydney, Australia, dan aktivitas saya saat ini tentu saja saya sedang melanjutkan studi saya di University of Sydney, jurusan Interaction Design and Computing, majoring di Front End Developing. Selain itu saya juga bekerja paruh waktu di salah satu rumah sakit pemerintah di North Sydney, dan juga sekarang sedang internship di sebuah creative agency di Brisbane. Sebelum saya memutuskan kuliah di USyd, sebenarnya Allah tuh udah kasih saya kesempatan gitu ya, diterima di beberapa kampus terbaik di Australia, dan waktu itu Allah gak tanggung-tanggung, Allah kasih kesempatan 5 pilihan langsung. Yang pertama tuh di Western Sydney University, jurusan web design, kemudian di University of Technology Sydney or UTS di Design Visual Communication, kemudian sekarang yang saya lakukan di USyd di University of Sydney, jurusan Design Computing or IXD. Kemudian juga saya pernah diterima di University of New South Wales, jurusan Computer Engineering Honor, and Macquarie University, jurusan Finance and Law. Nah, saya sampai bingung tuh pada saat itu dan harus istikharah selama sebulan untuk mana nih yang harus saya ambil. Sebenarnya saya sendiri tidak menyangka ya bisa diterima di University of Sydney, karena ini kampus ke-18 terbaik di dunia gitu ya, dengan iconic castle buildingnya. Kemudian ini juga menjadi rujukan dan tujuan buat international student dari berbagai dunia gitu. Tapi qadarullah, ini menjadi sebuah nikmat luar biasa. Allah kasih kesempatan saya untuk diterima di USyd. Dan tentu saja tinggal dan kuliah di Australia itu banyak suka dukanya ya. Buat saya sendiri tantangan terbesar adalah bahasa Inggris dan budaya. Awal-awal kuliah tuh saya pernah ngalami culture shock gitu, dan sempat frustasi saat mau ngerjain assignment dan presentasi gitu. Selain itu saya juga sempat kesulitan mencari kerja karena saya kan nggak fasih berbicara bahasa Inggris gitu ya. Saya juga tidak mendapatkan full beasiswa, jadi saya harus mencari cara agar bisa bayar kuliah dan juga kebutuhan finansial keluarga saya. Nah, saya sempat bekerja sebagai tukang cuci piring, kemudian office boy gitu ya kalau di Indonesia, kemudian tukang cuci mobil, buruh pabrik, dan lain-lain. Nah, tahun 2018 tuh saya sempat ngalamin mau nyerah gitu loh, mau pulang aja deh ke Indonesia, tapi qadarullah Allah kuatkan saya dan mengingatkan kembali tentang tujuan saya di sini gitu. Nah, bicara tentang pendidikan, sejak kecil itu saya tidak pernah bermimpi ya untuk bisa tinggal dan sekolah di luar negeri, karena buat saya waktu itu bisa lulus sekolah SMA saja sudah menjadi hal yang luar biasa gitu, dan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri itu seperti hal yang mustahil pada waktu itu. Buat saya pribadi, pendidikan itu menjadi modal sosial yang sangat krusial sih. Karena dengan pendidikan, seseorang bisa membuat kondisi sosialnya menjadi lebih baik dan tentu lebih bermanfaat kepada banyak orang gitu. Saya pernah membaca sebuah quote dari Nelson Mandela. Beliau pernah bilang bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Dan saya percaya itu sih. Meskipun ibu saya tidak berpendidikan tinggi, tapi beliau selalu menekankan gitu kepada saya bahwa saya harus bisa sekolah dan saya harus bisa menggantungkan mimpi saya itu setinggi mungkin gitu. Dan tentu saja hal ini telah membentuk mindset dan value positif buat saya hingga saat ini. To be honest, dulu saya pernah diterima di Universitas Indonesia, tapi saya gagal melanjutkan kuliah karena setelah almarhum bapak dan abah saya meninggal, otomatis yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah ibu saya. Dan pada saat itu kami nggak punya uang sepeser pun dan nggak sanggup membayar biaya pendaftaran ulang dan biaya kuliah pada waktu itu. Meskipun ibu saya sudah mati-matian pinjam ke sana kemari dan waktu itu sempat menjual satu-satunya tanah warisan almarhum bapak, bahwa
Tapi takdir berkata lain, saya harus menerima kenyataan pahit bahwa saya tidak bisa melanjutkan kuliah saya di UI. Nah, padahal waktu itu saya tuh sudah belajar siang dan malam agar bisa diterima di kampus impian saya tersebut. But Allah is the best of planner, bahwa Allah itu sudah punya rencana terbaiknya gitu. Dan alhamdulillah qadarullah saya diterima di STCB di jurusan akuntansi syariah dengan full scholarship, dan saya merasa bahwa kampus STCB ini kampus terbaik yang pernah saya rasakan, dan alhamdulillah saya bersyukur karena pada saat itu saya diberikan kepercayaan para donatur untuk menjadi salah satu penerima manfaatnya. Nah, bukan cuma itu ya, bukan cuma dapat ilmu ekonomi syariah dan akuntansi syariah, tapi di STCB dulu saya mendapatkan banyak value yang itu menjadikan saya pribadi yang berkarakter. Dan saya nggak bisa bohong bahwa SEBI itu telah membantu saya my personal growth and development, kemudian juga building my character, confidence, and of course telah membantu saya gitu ya untuk mendapatkan life skill dan practical skills yang itu bisa saya gunakan hingga saat ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya impian besar seperti saya dan ingin melanjutkan studi di luar negeri, saya pikir bahwa STCB ini bisa menjadi salah satu langkah awal yang tepat, dan saya yakin bahwa SEBI ini menjadi salah satu platform yang cukup baik gitu untuk membantu mentransformasi kita, terutama pendidikan karakter dan juga soft skill yang itu sangat bermanfaat banget, apalagi ketika kita sudah tinggal di negara minoritas yang itu support sistemnya tuh harus dari kita sendiri gitu. Dan support system inilah yang bisa kita ciptakan kalau kita memiliki value dan karakter serta mindset yang positif.